Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tahun pada bulan Zulhijjah, jutaan umat Islam dengan beragam warna kulit, bahasa, bangsa, suku, profesi, bahkan status sosial datang dari berbagai belahan dunia. Mereka rela meninggalkan keluarga yang tercinta, mengunjungi tanah haram dalam rangka menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami memenuhi seruan-Mu. Ya Allah, kami memenuhi seruan-Mu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji ini mengandung esensi dan hikmah yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Pertama, ibadah haji mengajarkan kepada kita kepasrahan, ketundukan, dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jamaah haji diperintahkan wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, seluruh jamaah haji mentaatinya tanpa seorang pun yang berani menolaknya. Semua ini tentu mencerminkan kepasrahan, ketundukan, ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan ibadah haji. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh terbaik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diabadikan menjadi bagian dalam ibadah haji adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam dengan patuh dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa protes, apalagi melakukan penolakan. Begitupun dengan putranya Ismail alaihi salam, ketika beliau mengetahui bahwa perintah menyembelih dirinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail pun dengan pasrah menerimanya. Bahkan ketika syaitan berupaya menggagalkan prosesi penyembelihan, justru Nabi Ibrahim alaihi salam, Ismail alaihi salam, dan Siti Hajar menghalau, mengusir syaitan itu dengan melempari syaitan itu dengan batu. Inilah yang kemudian dijadikan ritual melontar jumroh oleh jamaah haji. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kaum muslimin mencurahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunaikan ibadah haji dan dalam berkurban, kemanakah ketaatan itu pergi ketika mereka diseru untuk melaksanakan syariahnya dalam perkara muamalah, pidana, jihad, politik, dan pemerintahan? Mengapa hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita abaikan? Bukankah itu semua juga perintah dari Tuhan yang sama, Tuhan yang menyerukan perintah ibadah haji dan kurban dari sumber yang sama, yakni Al-Quran, dan dicontohkan oleh Nabi yang sama, yakni Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan yang total pada semua perintah dan semua larangannya, bukan ketaatan yang parsial, bukanlah pula ketaatan yang dipilih-pilih menurut kehendak dan kemauan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sebagaimana ketaatan, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka setiap muslim yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala seharusnya mencurahkan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan bersungguh-sungguh menjalankan seluruh perintah Allah, tidak akan memisahkan satu hukum Allah dengan satu hukumnya yang lain, tidak akan mengunggulkan satu hukum Allah di atas hukum-hukumnya yang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu esensi dan hikmah ibadah haji dan kurban. Kita diajarkan tentang ketaatan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diajarkan untuk berkorban, mengorbankan apa saja yang ada pada diri kita semata-mata demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Karena itu, dengan meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita songsong kembali masa depan cerah peradaban umat manusia di bawah naungan Islam. Tentu saat kita hidup dalam naungan sistem Islam yang paripurna dan di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah